Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ramdan Adi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi matematika peminatan kelas 10 tentang logaritma. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang persamaan logaritma. Baik, ada 5 bentuk persamaan logaritma yang perlu kita ketahui. Baik, yang pertama adalah ketika ada a log fx sama dengan a log c, maka fx nya kita anggap sama dengan c. Yang kedua, ketika ada a log fx sama dengan b log fx juga. Berarti kalau menemukan bentuk seperti ini, kita anggap fx nya sama dengan 1 ya, karena bilangan berapapun ya, kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1, maka kita anggap hasil di sini ya sebagai 1. Yang ketiga, ketika ada a log fx ya, sama dengan a log gx ya, maka sama dengan fx nya sama dengan gx ya. Yang keempat, ketika ada hx ya, log fx sama dengan hx log gx ya. Ketika menemukan bentuk seperti ini, maka fx nya juga sama dengan gx. Yang terakhir, nomor 5, ketika menemukan bentuk a log fx ya dikuadratkan ditambah dengan b dikali a log fx ya, kemudian ditambah c sama dengan 0. Nah, ketika menemukan bentuk yang seperti bentuk kelima ini, maka kita buat seperti bentuk persamaan kuadrat, sehingga nanti kita cari akar-akarnya atau faktor-faktornya gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, yaitu persamaan a log fx sama dengan a log c, maka fx nya sama dengan c. Ketika menemukan bentuk seperti ini ya, kita anggap ada syaratnya adalah a nya lebih dari 0, kemudian a nya tidak sama dengan 1, kemudian fx nya lebih dari 0, dan di sini c nya juga lebih dari 0 gitu ya. Berarti misalnya ada soal yang pertama ya, 2 log x kuadrat min 5x plus 8 ya, sama dengan 1. Berarti ketika menemukan bentuk seperti ini, kita ubah dulu yang bagian ruas kanan. Satunya ini bagaimana kita bisa membentuk menjadi logaritma. Berarti 2 log x kuadrat min 5x plus 8 ya, sama dengan 2 log 2, karena 2 log 2 itu sama dengan 1. Ketika sudah seperti ini,
maka tinggal kita ambil saja x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 2. Berarti x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari akar-akarnya. Berarti min 3 min 2, sehingga x nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan 2 ya. Contoh selanjutnya, ketika ada misalnya 3 log x ya, ditambah dengan 3 log x plus 1, kemudian sama dengan 3 log 2 ya. Maka kita pastikan dulu bentuk ini ya akan bisa terdefinisikan ketika x nya di sini lebih dari 0, kemudian x plus 1 nya juga lebih dari 0 ya. X nya lebih dari 0, x plus 1 lebih dari 0. Ketika x plus 1 lebih dari 0, maka x nya lebih dari min 1 ya. Sehingga ketika bentuk seperti ini, daerah definisi dari 1 dan 2, dari ini 1 dan 2 ya, berarti adalah ini. Kita ambil yang x nya lebih dari 0 ya. Berarti ketika menemukan ini bentuk 3 log x plus 3 log x plus 1, kita ingat lagi sifat-sifat dari operasi logaritma ya. Ketika ada 2 ya, logaritma basisnya sama, di sini penjumlahan, maka bisa kita kalikan. Berarti 3 log x dikali x plus 1 ya, sama dengan 3 log 2 ya. Maka kita ambil x dikali x plus 1 ya, sama dengan 2, berarti x kuadrat plus x ya, 2 nya pindah ruas kiri, berarti min 2 sama dengan 0. Berarti x di sini x juga, berarti berapa? Plus 2, dan juga agar jadi min 2 berarti dikali min 1, sehingga x nya sama dengan min 2, x nya sama dengan 1. Karena di sini disyaratkan x nya lebih dari 0, maka yang memenuhi adalah x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 1 gitu ya. Contoh lagi misalnya di sini ya, yang C. Contohnya misalnya ada persamaan 3 log x plus 1 ya, sama dengan 3 log 4 ya. Berarti tinggal kita operasikan saja. Di sini basisnya sudah sama, berarti x plus 1 sama dengan 4, berarti x nya sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sehingga HP nya sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua, ketika ada a log fx sama dengan b log fx, maka fx nya kita anggap sama dengan 1 ya. Contohnya di sini, ketika ada 5 log 3x min 14 sama dengan 7 log 3x min 14, berarti 3x min 14 sama dengan 1, berarti 3x sama dengan 15, x nya sama dengan 5. Yang contoh kedua, 9 log x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 4 log x kuadrat plus 4x plus 4, berarti x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 1, berarti x kuadrat plus 4x
plus 3 karena satunya kita pindah ruas kiri ya, sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Berarti X, sini X juga. Berarti kita cari dua bilangan yang kalau ditambahkan hasilnya 4, kalau dikalikan hasilnya 3. Berarti 3 dan juga 1. Berarti tandanya di sini positif semua, sehingga X-nya ya, sama dengan ya, X-nya sama dengan min 3 ya. Kemudian atau X-nya sama dengan min 1. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk yang ketiga ya. Ketika ada A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx dengan syaratnya di sini A-nya lebih dari 0, kemudian A-nya tidak sama dengan 1, kemudian fx-nya ya, fx-nya lebih dari 0, gx-nya juga lebih dari 0 ya. Oke, kita lihat di sini contohnya 2 log 2x min 3 plus 4 sama dengan 2 log 2x min 8 ya. Berarti kita cari dulu syaratnya di sini. Fx-nya, fx lebih dari 0 berarti 2x min 3 lebih dari 0, berarti x-nya lebih dari 3/2. Kemudian 2x min 8 lebih dari 0, maka x-nya lebih dari 4. Ketika menemukan dua syarat seperti ini, maka kita ambil yang terbesar ya. Berarti x-nya yang diambil adalah yang x lebih dari 4 ya. Sehingga 2 log 2x min 3 plus 4 sama dengan 2 log 2x min 8 ya. Berarti di sini 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 log 16, karena 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4 ya. Berarti kalau 2 pangkat 4 berarti 4 dikali 2 log 2, 2 log 2 itu sama dengan 1 gitu ya. Sehingga 4 kita ubah menjadi 2 log 16 sama dengan 2 log 2x min 8 ya. Ada penjumlahan logaritma dengan basisnya sama, maka 2 log 2x min 3 kita kalikan dengan 16 ya, sama dengan 2 log 2x min 8 ya. Berarti kita ambil fx dan gx nya ya. Berarti 2x dikali 16 sama dengan 32x min 48 sama dengan 2x min 8. 2x pindah ke kiri berarti tinggal 30x sama dengan min 48 pindah ruas ke kanan sama dengan di sini menjadi plus 48, plus 48 dikurangi 8 sama dengan plus 40. Berarti x-nya sama dengan 4/3 ya. Ternyata 4/3 ya itu tidak memenuhi syarat lebih dari 4 ya. Sehingga ketika bentuknya seperti ini maka hasilnya tidak terdefinisi gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. 2 log 2x min 3 sama dengan 2 log x plus 1 ya. Syaratnya tadi 2x min 3 nya harus lebih dari 0 ya. Berarti x nya sama lebih dari berapa? Lebih dari 3/2. Kemudian x plus 1 lebih dari 0 juga, maka x nya lebih dari min 1. Maka kita ambil yang terbesar, berarti lebih dari 3/2 ya. Berarti
di sini ya basisnya sama, sudah seperti bentuk, berarti 2x min 3 sama dengan x plus 1. Berarti x nya pindah ruas kiri, berarti 2x min x sama dengan x ya, sama dengan min 3 pindah ruas ke kanan, berarti 1 plus 3 sama dengan 4 ya. X nya sama dengan 4. Apakah hasil x sama dengan 4 ini lebih dari 3/2? Iya, benar, sehingga memenuhi syarat, sehingga HP nya sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang keempat ya. Ketika ada HX log Fx sama dengan HX log Gx ya, berarti Fx nya sama dengan Gx ya, dengan syaratnya Hx nya lebih dari 0, kemudian Hx tidak sama dengan 1, Fx nya lebih dari 0, Gx nya juga lebih dari 0 ya. Berarti ketika menemukan bentuk seperti ini, kita coba masukkan langsung ke contohnya ya. Berarti kita cari dulu syaratnya, x nya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 ya. Baik, persamaan ini akan terdefinisi yang pertama, berarti x nya harus lebih dari 0, kemudian tidak sama dengan 1. Yang kedua, x kuadrat min 5x plus 6 lebih dari 0, berarti x sini x juga min 2 min 3, berarti x nya sama dengan 2, x nya sama dengan 3 ya. Berarti di sini karena di sini tandanya lebih dari, maka kita ubah menjadi tanda lebih dari. Yang ketiga syaratnya berarti 2x min 4 harus lebih dari 0, sehingga x nya lebih dari 2. Jadi ada 3 syarat ini, sehingga dari ketiga syarat ini ya, daerah definisinya adalah yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Apakah x lebih dari 0, apakah x lebih dari 2, x lebih dari 3, atau x lebih dari 2. Berarti yang kita ambil yang terbesar adalah x lebih dari 3. Berarti daerah definisinya ya, x nya lebih dari 3 ya. Berarti kita ambil fx dan gx nya, berarti x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2x min 4. Kita pindah ruas, berarti x kuadrat ini pindah ke kiri, berarti jadi min 2x, berarti min 7x, ini pindah ke kiri juga jadi positif, berarti plus 10 sama dengan 0 ya. Kita cari akar-akarnya, berarti kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan 7, kalau dikalikan 10, berarti berapa? Min 2 dan min 5, sehingga x nya sama dengan 2, x nya sama dengan 5 ya. Sehingga yang memenuhi syarat adalah yang lebih dari 3, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5 ya. Kita lanjutkan ke bentuk yang kelima ya. Bentuk yang kelima di sini ya, kita ketika ada bentuk a dikali a log fx kuadrat plus b dikali a log fx plus c sama dengan 0 ya. Berarti syaratnya adalah a nya lebih dari 0, a nya tidak sama dengan 1, fx nya lebih dari 0, dan a, b, c nya elemen bilangan real ya. Berarti kita coba aplikasikan ke contoh ya. Kita buat yang ada di contoh ini menjadi bentuk
persamaan kuadrat ya. Berarti kita cari dulu terdefinisinya kalau batasnya berapa. Berarti persamaan terdefinisi ketika x-nya lebih dari 0 gitu ya. Di sini 5 log kuadrat x min 5 log x pangkat 3 plus 2 sama dengan 0 ya. Bentuk ini kuadrat ini berarti bisa kita ubah menjadi 5 log x dikuadratkan min 3 dikali 5 log x plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Ketika ada pangkat di sini maka kita bisa pindah ke depan ya menjadi pengalinya. Silakan dilihat lagi di sifat logaritma. Berarti kita misalkan 5 log x nya sama dengan p, berarti p kuadrat min 3p plus 2 sama dengan 0 ya. Berarti kita cari akar-akarnya. Di sini p ya, kedua bagian. Berarti p min 1 dan min 2, karena min 1 min 2 berarti min 3, min 1 kali min 2 sama dengan plus 2, berarti p nya sama dengan 1, p nya sama dengan 2 ya. Kita masukkan, berarti untuk p sama dengan 1 berarti 5 log x sama dengan 1 ya. Berarti 5 log x sama dengan 5 log 5, berarti x nya sama dengan 5. Untuk p nya sama dengan 2 berarti 5 log x sama dengan 2 ya. Berarti 5 log x sama dengan 5 log 5 dikuadratkan, paham ya? Karena kita ingin membentuk 2 berarti kita buat basisnya dan hasilnya di sini sama, berarti 5 log 5 itu kan sama dengan 1. Pangkat 2 nya bisa kita tarik ke depan menjadi pengalinya, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 gitu ya. Berarti x nya sama dengan 5 kuadrat, berarti x nya sama dengan 25, sehingga himpunan penyelesaiannya berarti menjadi 5 dan 25. Oke, kita coba kembali ke soal nomor 2 tadi. Ada sedikit koreksi Pak. Jadi untuk soal nomor 2 sama seperti yang lainnya. Berarti di sini syaratnya ya adalah a nya harus lebih dari 0 ya. Kemudian a nya tidak sama dengan 1 ya. Selanjutnya b nya juga harus lebih dari 0, b nya juga tidak sama dengan 1. Kemudian fx nya harus lebih dari 0. Maka kita cek dulu syaratnya dulu ya. Berarti fx nya harus lebih dari 0, berarti di sini x kuadrat plus 4x plus 4 ya harus lebih dari 0.